Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Dafan Nurul dan Salim dan Ataya. Kami akan mempresentasikan tentang kisah hijrah Nabi Muhammad ke Yathrib atau Madinah. Hijrah Nabi Muhammad ke Yathrib. Sebelum masuk ke Yathrib, Nabi SAW singgah di Kuba selama 4 hari. Nabi SAW kemudian mendirikan masjid pertama dalam sejarah Islam bernama Masjid Kuba pada hari Jumat 12 Rabiul Awal Hijrah, bertepatan pada 24 September 622 Masehi, dan beliau mengadakan sholat Jumat dan berkhutbah pertama kali dalam sejarah Islam di hadapan kaum muslimin Muhajirin dan Ansor. Sejak saat itu, kota Yathrib berubah nama menjadi Madinah Nabi atau Madinah Rasul. Selanjutnya disebut Madinah. Orang yang berhijrah disebut kaum Muhajirin, artinya pendatang, sedangkan penduduk asli disebut Ansor. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Yang pertama, hijrah ke Madinah. Pada tahun 621 Masehi, 12 orang Khazraj dan 2 orang suku Aus menemui Nabi Muhammad SAW di Aqabah. Mereka menyatakan diri musuh Islam dan melakukan bayat kepada Nabi Muhammad. Peristiwa ini disebut Bayatul Aqabah yang pertama. Tahun berikutnya, 622 Masehi, sebanyak 72 orang rombongan haji dari Madinah menemui Nabi Muhammad SAW di Aqabah. Mereka mengajak Nabi SAW hijrah ke Madinah. Pada waktu inilah terjadinya Bayatul Aqabah yang kedua. Setelah Bayatul Aqabah yang kedua, Rasulullah SAW mengizinkan kaum muslimin melakukan hijrah ke Madinah. Adapun Nabi Muhammad SAW masih tinggal di Mekah sambil menunggu wahyu untuk berhijrah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapatkan wahyu, Nabi SAW berhijrah ke Madinah dengan ditemani sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. 2. Membangun masyarakat Madinah. Periode dakwah Rasulullah SAW di Madinah berlangsung selama 10 tahun. Semenjak tahun pertama hijrah, tanggal 12 Rabiul Awal, hingga beliau wafat pada tanggal 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Materi dakwah pada periode Madinah terkandung dalam 25 surah Madaniyah dan hadits yang berisi ajaran Islam tentang masalah kemasyarakatan. Yang ketiga, dakwah Islamnya keluar Jazirah Arab. Rasulullah SAW mengirimkan surat dakwah kepada para penguasa atau pembesar di luar Jazirah Arab yang berisi surat umat manusia agar memeluk agama Islam. Dan dasar utama usaha Rasulullah dalam membentuk masyarakat Islam. Yang pertama, aspek sosial yang terdiri dari membangun Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di kota Madinah digunakan sebagai pusat peribadahan, perencanaan kegiatan masyarakat, latihan dan pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Cara ini sekarang dikembangkan dan dipakai dalam pelatihan masyarakat barat. Mereka menggunakan istilah buddy system. Setiap 2 orang saling menjaga dengan cara membantu dan mengingatkan. Yang kedua, aspek politik yang terdiri dari yang pertama, menyusun Dustur atau undang-undang. Undang-undang ini terkenal dengan sebutan Piagam Madinah yang memuat ketetapan mengenai hak dan kewajiban bagi kaum muslim dan non-muslim. Yang kedua, membangun negara sipil. Piagam Madinah merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam sebab membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan umat Islam. Pembentukan masyarakat Madinah diartikan sebagai terbentuknya negara Islam dan memiliki unsur-unsur. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara. Yang kedua, kota Madinah sebagai wilayahnya. Yang ketiga, Piagam Madinah sebagai undang-undang dasarnya. Yang keempat, orang Islam, Yahudi, dan penyembah berhala sebagai rakyatnya. Yang ketiga, mengadakan perjanjian damai dengan kelompok lain. Selain peperangan, Rasulullah SAW juga mengadakan perjanjian damai dengan orang kafir, seperti perjanjian yang sangat terkenal, yakni perjanjian Hudaibah, terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Yang ketiga, aspek ekonomi. Yang pertama adalah mengembangkan ekonomi syariah. Ciri ekonomi Islam adalah ekonomi non-ribawi. Ayat Al-Quran mengandung spirit membangun ekonomi syariah yang berdasar prinsip ta'awun dan penegakan akhlak dalam kerjasama ekonomi. Yang kedua, membangun pasar. Sistem pasar ini dibuat oleh Abdurrahman bin Auf. Sistem ini lebih adil dan tidak merugikan pedagang sama sekali. Konsep ini menjadi salah satu rujukan sistem ekonomi syariah sekarang. Yang ketiga, mengembangkan agrobisnis. Diriwayatkan bahwa orang Muhajirin yang belum mempunyai pekerjaan, mereka menggarap lahan pertanian milik sahabat Ansor. Mereka bekerja sama menanam hingga menjualnya. Tidak heran Madinah menjadi kota pertanian yang maju sejak hijrahnya Rasulullah SAW. Yang keempat, membangun jiwa wirausaha para sahabat. Sebagian besar para sahabat terkemuka Nabi Muhammad SAW merupakan seorang pedagang, sebab pedagang lebih banyak membukakan pintu rezeki dibanding sektor usaha lainnya. Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan seorang pedagang yang sukses.
Yang terakhir, aspek militer. Dakwah Islam berkembang sangat pesat di Madinah. Namun banyak orang kafir yang tidak bersedia masuk Islam, bahkan menghalangi orang lain masuk Islam dan melenyapkan agama Islam serta umatnya di muka bumi. Bangsa Romawi dan Persia merupakan bangsa yang paling berpengaruh pada waktu itu, berusaha untuk menumpas dan menghancurkan agama Islam dan umatnya. Terima kasih, syukron, demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.